Di kota Surabaya, di tengah hiruk-pikuk kehidupan sehari-hari, ada salah satu perusahaan yang berkomitmen untuk menyediakan tenaga kerja babysitter dan PRT yang terlatih dan berkualitas. Disinilah, di PT Anak Sejahtera Surabaya, perjalanan pelatihan dan bimbingan dimulai. Perkenalkan, nama saya biasa dipanggil di sini Mama Nancy. Saya di sini punya bagian untuk memberi pembekalan buat kandidat-kandidat yang baru. Ya, boleh Mama cerita sedikit awal mulanya kenapa Mama bergabung di PT Anak Sejahtera? Ya, awal mulanya emang Mama ini dari Bunda sama Mama yang paling terakhir bergabung di sini ya. Karena sebelum ini Mama emang merantau dan bekerja di luar pulau. Sesuai yang saya dapatkan ini kita share dan saya bagi buat teman-teman yang mau bergabung dengan PT Anak Sejahtera. Berapa tahun ya sebelum saya bergabung dengan PT Anak Sejahtera, saya merantau dan kebetulan juga sebetulnya orang tua saya juga penyalur juga waktu itu. Jadi ada sedikitlah pengetahuan saya tentang caranya tenaga kita waktu bekerja di lapangan sudah ada pembekalan. Seperti apa aja ya, kayak cara menyetrika cepat, cara bersih-bersih, cara bikin susu, caranya lap-lap, sampai benar-benar ekspektasi dengan yang bos mau. Nah, di balik setiap babysitter dan PRT kami yang siap bekerja, terdapat mentor-mentor yang mengabdikan diri untuk membekali mereka dengan keterampilan dan pengetahuan. Salah satu mentor kami adalah Mama Nancy. Yang pasti tujuan Mama yang paling utama ya, banyak tenaga kerja kita yang dipulangkan karena ketidakpahaman tentang attitude, terus apalagi ya, banyak sekali ya, etika cara ngomong, etika cara perilaku, terus cara table manner, semuanya itu banyak yang belum tahu. Jadi tujuan saya utama di sini biar tenaga kita waktu di lapangan dia siap mendengarkan bentakan, siap mendengarkan cacian, siap apapun itu kecuali emang ada pelecehan atau tentang pemukulan. Cara kerja baik, tepat dan juga akurat. Seperti itu, biar semua tenaga kita waktu di lapangan sudah siap apapun yang terjadi di sana. Karena sudah jauh-jauh datang dari sini, jadi tenaga kita harapkan waktu di lapangan dia sudah siap untuk berperang. Sebelumnya saya perkenalkan, saya Susrosita. Saya berasal dari Jombang, umur saya 36 tahun. Sebelumnya saya sudah berpengalaman bekerja di Surabaya tahun 2020. Ya, setelah itu saya sudah berhenti selama 2 tahun dan sekarang saya ingin mencoba mencari lagi pekerjaan melalui PT ASA ini. Ya, sebelumnya saya juga kurang percaya diri apakah saya masih bisa, tapi setelah saya mendapatkan pelatihan, uji materi, pembekalan, ternyata saya bisa melaksanakannya dengan baik. Sering sekali Mama menemukan atau menghadapi komplain-komplain dari tenaga kerja kita maupun dari pengambil jasa ya tentang cara kinerja tenaga kita, karena mungkin kadang ya tidak sesuai dengan waktu di interview ya kan. Kalau sudah ketemu tiap hari komunikasi kadang ada tidak sesuai ya. Jadi ada tips dari Mama Nancy ya. Jadi kalau waktu pertama kerja ya, saya harapkan buat tenaga Mama yang di PT Anak Sejahtera, karena waktu berangkat dari sini sudah ada pembekalan. Jadi waktu kalian sudah di tempat kerja, apapun yang terjadi kalian harus siap untuk mengerjakan itu. Ternyata terkadang yang kita dapatkan waktu di tempat kerja ada juga dari tenaga kita. Alhamdulillah kalau ada yang siap, dan ini ada yang tidak siap karena kaget. Karena waktu pengejoban dia punya bayangan yang enak waktu kerja, gaji yang tinggi ya kan, habis gitu waktu di pengejoban tidak sesuai ekspektasinya. Dia harus harus bermain di tempat umum, harus pakai seragam di tempat umum, terus kadang ada yang ditegur di tempat umum, kadang seperti itu dia kaget, kayak merasa kok aku dibeginikan ya. Tips dari Mama Nancy ya, apapun yang terjadi di tempat kerja,
kita harus bisa melewati semua itu. Karena apa? Siap bekerja, siap tantangan apapun yang terjadi. Jadi kalaupun ada masalah di tempat kerja, solusinya boleh telepon ke Mama Nancy, kita cari jalan keluarnya. Banyak juga menghadapi waktu adaptasi 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, pasti masa-masa susah buat kalian semuanya ya. Untuk adaptasi makan, adaptasi nanti mandinya juga susah. Terus makan, ada juga pengambil jasa yang nggak mau anaknya itu pakai gadget ya. Gimana caranya kita untuk mengatasi anak yang kita jaga tidak melihat gadget ya, dengan bercerita atau bernyanyi, dengan banyak ya cara. Boleh kalian share atau tanya-tanya sama Mama Nancy. Terus apapun kesulitan kalian di tempat kerja, jangan mengambil keputusan sendiri. Kita share dengan Mama Nancy, kita cari solusi yang terbaik. Ada juga ya pengambil jasa juga kaget karena Mbak E tiba-tiba ada sesuatu yang tidak tahu itu. Jadi sering-sering banyak share atau tanya-tanya tentang apapun waktu kalian di tempat kerja. Jangan cepat ngambil keputusan sendiri yang merugikan diri sendiri. Itu tips dari Mama Nancy. Oke? Jangan khawatir buat tenaga kerja yang masih di sini maupun kita proseskan ya. Mama ada tips and trik buat kalian Sejahtera Surabaya Pusat maupun Malang. Uji materinya itu tidak cuma materi aja ya. Di tempat kami juga ada real pembekalan. Jadi gimana caranya tenaga kita untuk ART untuk melakukan kegiatan itu cepat, akurat, juga bersih. Untuk suster juga seperti itu ya. Boleh Mama sedikit kasih info sedikit ya buat untuk ART. Pertama, Mama kasih tips untuk cara menyetrika maupun mencuci ataupun membersihkan noda-noda ya. Dari awalnya gimana caranya kita menyetrika spray dengan cepat, dengan akurat dan itu sudah kita tripkan dan sudah kita kasihkan buat tenaga kita yang waktunya yang biasanya bisa setengah jam, kita bisa ringkas sampai 15 menit. Tapi jangan khawatir, untuk hasil akhirnya tetap maksimal dan memuaskan. Kalau apalagi untuk membersihkan ruangan juga seperti itu. Untuk ruangan dapur, ruangan tamu maupun ruangan tempat tidur, semua peralatan harus dipastikan bersih dan harus dipastikan dengan beda. Nggak mungkin dong kita yang dapur sama yang ruangan kita campurkan ya. Terus cara lap-lap juga Mama juga kasihkan buat ART ya. Untuk cara membersihkan kamar dari ujung kanan ke kiri. Biar kenapa Mama? Biar nggak ada yang kelewat debu-debu ya, dari atas sampai bawah, sapu dari belakang sampai ke depan. Awalnya itu ya, kalau membersihkan sesuatu lap-lap dulu, habis dari lap-lap bersih-bersih, dari bersih-bersih, sapu, pel terakhir, arah pintu. Biar kenapa Mama? Sesuatu yang sudah bersih tidak akan terinjak-injak kembali, dan kita pastikan ruangan yang kita bersihkan, kita tinggalkan dalam keadaan bersih untuk membersihkan ruangan. Untuk beralih kita ke dapur, kalau ke dapur ya, sebelum masak, selesai masak kita pastikan ya, sebelum masak kita prepare, dan setelah masak kita pastikan dari atas sampai bawah, dari depan sampai belakang bersih kembali ya. Untuk ART. Terakhir untuk kamar mandi juga seperti itu. Awal pertama apa aja yang harus kita laksanakan sebelum kita bersih-bersih ya. Siapkan peralatan. Pertama untuk bersihkan kloset, rendam dulu, habis gitu untuk pertembokan. Setelah itu untuk lantainya, terakhir kita lap kamar mandi dalam keadaan bersih dan tidak licin ya, karena kamar mandi ini sensitif banget karena orang keluar masuk. Setelah itu kalau yang terakhir boleh untuk membersihkan taman atau ruangan yang lainnya, apapun kolam. Seperti itu untuk ART. Kalau untuk jaga anak, pertama kita Mama kasih materi itu cuci botol, bikin susu, steril botol, cara komunikasi dengan anak. Sebelum memandikan anak ada step-step yang harus dilaksanakan. Jangan langsung tiba-tiba langsung dimasukkan ke kamar mandi. Contoh awalnya kalau mau memandikan anak, pertama kita siapkan baju-bajunya, prepare peralatan semuanya, masukkan ke habis itu kita siapkan air dulu, air panas sama air biasa dulu ya. Jangan langsung tiba-tiba adik kita langsung masukkan ke kamar ya kan. Habis itu airnya digerocoknya, jangan ya. Pertama kita siapkan dulu airnya. Kalau sudah siap airnya, baru adiknya diajak masuk. Ayo adik kita masuk. Habis itu kita pastikan airnya tetap ya dalam posisi
anget sekali ya, ataupun anaknya kadang ada yang suka anget atau yang tidak ya. Setelah itu jangan biarkan anak-anak dalam keadaan di kamar mandi dalam keadaan sendiri ya. Jadi sebelum anak-anak mandi prepare semuanya. Setelah itu sama mandi digandeng tangannya. Kalau setelah mandi itu biasanya anak-anak langsung lari atau jus kayak gitu. Jangan ya, pegang tangannya karena kakinya masih licin. Oke? Selanjutnya banyak lagi ya yang Mama kasihkan di uji pembekalan ini ya. Sampai benar-benar saya pastikan buat tenaga kita ini ready untuk dipekerjakan di tempat sesuai yang dijobdeskan sebagai ART maupun sebagai baby suster. Di PT Anak Sejahtera Surabaya, kami percaya bahwa setiap orang berhak mendapatkan kesempatan untuk belajar dan berkembang. Dengan bimbingan yang tepat, kami membantu mereka menjadi tenaga yang berkualitas. Terima kasih telah bergabung dalam episode ini. Jika Anda ingin tahu lebih banyak tentang program kami, kunjungi website kami atau ikuti kami di seluruh media sosial kami. Sampai jumpa di episode selanjutnya.